sebuah cerita film yang membuat mata melotot dan terus melotot. Menceritakan seorang kulit serabutan bertemu dengan gadis yang merupakan teman masa kecilnya dulu. Gadis ini tidak sungkan untuk membagikan serabi lempitnya untuk seorang teman lama. Sebuah cerita film yang membuat Anda berpikir untuk menentukan sendiri akhir dari cerita tersebut. Buat kalian yang memiliki gambaran untuk akhir dari cerita film ini, bisa dituliskan melalui kolom komentar. Biar nanti Bang Bajang sampaikan kepada Bapak Produser. Ini dia cerita film yang berjudul Burning. Cerita film ini akan berfokus pada pekerja serabutan bernama Lee Jong-soo yang sedang mengantarkan barang ke sebuah pasar. Pandangan salah satu seorang SPG tak lepas dari Jong-soo. Hingga saat Jong-soo akan kembali, dengan ramah, SPG tersebut memberikan sebuah nomor undian. Tak lama menunggu, akhirnya kupon tersebut pun diundi. Sebuah keberuntungan membuat Jong-soo memenangkan undian. Saat akan mengambil hadiahnya, SPG tersebut bertanya, apakah Jong-soo sudah memiliki pacar? Karena hadiahnya adalah jam tangan wanita. 그럼 어떡해? 이거 여자용 손목시계인데. Mendengar Jong-soo belum memiliki pacar, maka SPG pun memperkenalkan dirinya sebagai si Haemi, yang merupakan teman masa kecil Jong-soo. Melihat Jong-soo masih kebingungan, Haemi menjelaskan bahwa dirinya habis melakukan operasi plastik supaya tampak lebih cantik. Kemudian meminta Jong-soo untuk menunggunya istirahat supaya bisa mengobrol sebentar. Dalam obrolan, Jong-soo memberitahu jika dirinya bekerja sebagai kuli serabutan, serta menulis sebuah novel pada waktu senggangnya, namun belum satupun novel bisa dia terbitkan. Haemi juga mengungkapkan bahwa dia menikmati pekerjaannya sebagai SPG lepas, sehingga tidak terikat secara waktu, serta merasa bahagia saat melenggak-lenggokkan badannya untuk menarik pengunjung. Wah. Sebelum berpisah, Haemi mengajak Jong-soo untuk ngopi bareng nanti malam di warung Ibu Ika. Saat sedang nongkrong, Haemi berpantomim sedang memakan sebuah jeruk, memberitahu bahwa dirinya bisa menikmati jeruk itu meskipun orang lain tidak melihat keberadaan jeruk tersebut. Meskipun tidak begitu memahami maksud pantomimnya, Jong-soo tetap memuji dan mengapresiasi bakat Haemi. Kemudian Haemi berkata pada Jong-soo jika dirinya akan pergi ke Afrika dengan uang tabungannya, karena penasaran dengan orang pedalaman gurun Kalahari yang lapar akan makna hidup. Suku yang berusaha memahami apa arti kehidupan. Dan manusia yang selalu mencari tahu untuk apa hidupnya. Karena akan pergi untuk beberapa saat, Haemi meminta tolong Jong-soo buat memberi makan kucing yang dia pelihara di kosnya, dan meminta Jong-soo datang esok hari guna melihat kamar kosnya. Kini berganti esok. Sampai di kos, Haemi memberitahu jika kucingnya bernama Boil, kucing liar yang sengaja datang ke kosnya dan bersembunyi jika ada orang asing yang datang. Melihat kondisi kamar kos yang kecil dan tidak memungkinkan kucing untuk bersembunyi, Jong-soo menyangka bahwa kucing itu hanyalah hayalan Haemi saja. Namun Haemi menyangkalnya dan menanyakan, apakah ini menurutmu juga hayalan? Kini Jong-soo harus kembali ke kampung halamannya karena harus mengurus rumah sementara waktu sebab ayahnya sedang terjerat sebuah kasus. Melihat kondisi rumah yang kurang terurus, nampaknya sudah menjadi hal biasa bagi Jong-soo. Membersihkan kandang ternak dan memberi makan satu-satunya pedet milik ayahnya nampaknya akan menambah kesibukan Jong-soo ke depannya. Jong-soo mendapat panggilan telepon saat sedang tertidur. Setelah diangkat, tidak sepatah kata pun terdengar dari panggilan tersebut. Hidup di desa yang jauh dari warung membuat Jong-soo harus menyiapkan sendiri makanannya. Di siang itu, Jong-soo kembali mendapat panggilan telepon yang setelah diangkat, lagi-lagi tidak bicara sepatah kata pun. Saat memeriksa gudang, ternyata Jong-soo menemukan koleksi berbagai macam pisau milik ayahnya. Untuk sementara waktu, kini Jong-soo akan menggunakan mobil ayahnya untuk melakukan aktivitas. Hingga tibalah Jong-soo di kos Haemi untuk memberi makan Boil. Dengan semangat, Jong-soo mencari keberadaan Boil. Namun kucing itu tidak menampakkan wujudnya dan hanya mendapat kotoran Boil. Sambil memandangi foto Haemi, Jong-soo melakukan senam 5 jari dengan begitu santuy. Tiba saatnya Jong-soo mendatangi peradilan di mana ayahnya disidang untuk kasus penganiayaan. Saat penuntut sedang membacakan dakwaan, ayahnya menatap kosong ke arah Jong-soo yang membuat Jong-soo keluar meninggalkan ruang persidangan.
Saat sedang konsultasi kepada pengacara ayahnya, panggil saja Pak Jo, Jongsu disarankan untuk menasehati ayahnya supaya tidak keras kepala dan lebih bisa mengendalikan emosi. Pak Jo juga menyarankan Jongsu mencari dukungan serta meminta maaf kepada warga korban untuk membuat petisi kepada hakim guna meringankan hukuman peradilan ayahnya. 2 minggu setelah ditinggalkan Haemi, Jongsu kembali ke kos untuk memberi makan Boil meskipun sampai sekarang kucing itu tetap tidak menampakkan wujudnya. Suasana yang sepi dan tenang membuat Jongsu kembali bersemangat untuk melakukan senam 5 jari. Namun di saat sedang menikmati adrenalinnya, tiba-tiba Haemi menelpon meminta untuk dijemput di bandara esok hari. 나갈게. 나가야지. Singkat cerita, tibalah Jongsu di bandara. Semangat yang menggebu-gebu kini menjadi sebuah kekecewaan saat Haemi memperkenalkan teman pria yang baru dia kenal 3 hari saat berada di Nairobi. Pria ini bernama Ben. Kekecewaan Jongsu semakin mendalam saat Haemi membawa Ben untuk menumpang di mobil Jongsu dan berencana makan bersama. Berada di kedai, Haemi dengan antusias menceritakan pengalamannya saat sedang melakukan tur. Hingga pada saat dirinya bercerita melihat sunset, dia merasa seolah akhir dari kehidupannya membuat Haemi seketika menangis. Dengan penuh air mata, Haemi mengungkapkan keinginannya untuk menghilang seperti matahari yang terbenam, berharap seolah dirinya dianggap tak pernah ada. Suasana haru seketika ambyar saat Ben mengatakan ketertarikannya terhadap air mata seseorang. Karena Ben tidak pernah bisa menangis, atau setidaknya Ben tidak pernah ingat jika dirinya pernah menangis. Edian, manusia macam apa yang gak pernah menangis cuy? Topik pembicaraan seketika berubah saat Jongsu menanyakan pekerjaan Ben. Namun Ben menjawab bahwa pekerjaannya sulit untuk dijelaskan karena baginya bekerja dan bermain tidak ada bedanya. Loh, YouTuber kah? Programmer kah? Apa traveling blogger? Perbincangan berakhir ketika teman Ben datang menjemput dan mengatakan jika dirinya sudah mengikuti mereka sejak masih di bandara. Sesampai di luar, Jongsu dibuat istighfar dan bersabar ketika mengetahui Ben mengendarai sebuah mobil mewah Porsche. Membuatnya menyadari bahwa secara materi perbedaan mereka bagai bumi dan langit. Jongsu kembali menelan kekecewaannya ketika Haemi lebih memilih pulang bersama Ben daripada harus diantar Jongsu dengan mobil bututnya. Sesampai di rumah, Jongsu dibuat kesal oleh penelpon misterius yang tidak berkata apa-apa dan Jongsu memberitahu jika menelpon paling tidak katakanlah sesuatu. 전화했으면 말을 해야죠. 누군데 전화해서 아무 말이 없는 거예요, 예? Ketika siang datang, Jongsu mendatangi warga satu persatu untuk meminta dukungan atas kasus yang dialami ayahnya. Hingga saat sedang berhadapan dengan wali kota, Haemi menelpon yang membuat Jongsu segera bergegas. Sesampai di lokasi pertemuan yang ternyata itu adalah properti milik Ben, Ben memberitahu jika Haemi ingin bertemu dengan Jongsu. Namun Haemi membantahnya dengan mengatakan bahwa Ben lah yang ingin Jongsu bergabung. Meskipun Jongsu merasa canggung, tapi masih berusaha untuk membaur. Hingga Ben mengajak mereka ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Memasuki tempat tinggal Ben, Jongsu hanya bisa melongok sekaligus insecure melihat seisi rumah yang mewah dan rapi. Melihat kedekatan Haemi bersama Ben saat sedang masak, membuat mental Jongsu semakin tertekan. Hingga saat berada di kamar mandi, Jongsu yang kepo membuka sebuah laci mendapati beberapa aksesoris wanita serta sebuah kotak make up. Ketika ngudut berdua dengan Haemi di balkon rumah, Jongsu mengungkapkan kecurigaannya tentang pekerjaan Ben yang tidak jelas namun memiliki gaya hidup yang mewah di usia yang masih relatif muda. Haemi yang mendengar itu tidak terlalu mempedulikannya dengan menjawab jika Ben mungkinlah seorang The Great Gatsby, yang artinya miliarder misterius. Haemi juga menambahkan jika Ben tertarik dengannya karena menurut Ben, Haemi memiliki kepribadian yang menarik. Menit berganti jam berganti hari. Saat sedang makan malam bersama teman-teman Ben, Haemi menceritakan pengalamannya saat sedang liburan di Afrika dengan sangat antusias. Jongsu di sini merasa seperti badut festival melihat ekspresi Ben dan teman-temannya yang sepertinya tidak begitu tertarik dengan cerita Haemi. Di tengah rasa ketidaknyamanannya, Jongsu berusaha bertahan hanya untuk bisa selalu dekat dengan Haemi. Meskipun nampaknya Haemi lebih menikmati waktunya saat bersama Ben. Singkat cerita, saat berada di rumah,
Jongsu kedatangan Ben bersama Hemi yang mampir karena kebetulan sedang melintas di dekat tempat tinggal Jongsu. Seketika tiba di tempat ini, Hemi bernostalgia dengan menceritakan kondisi rumah tempat tinggalnya semasa kecil dulu dan menyebutkan keberadaan sebuah sumur di samping rumahnya. Hemi berkata jika di kisaran usianya yang baru 7 tahun, sempat terjatuh ke dalam sumur namun tak seorang pun menolongnya, hingga tiba-tiba Jongsu datang menolongnya. Anehnya, tidak sedikit pun Jongsu mengingat peristiwa itu, namun Jongsu tetap mengiyakan cerita Hemi tersebut. 나 어릴 때 거기에 빠졌었는데. Suasana pedesaan yang tenang menjelang senja, rasanya sayang jika dilewatkan begitu saja. Sore itu mereka nikmati dengan menghisap sebatang ganja. Sensasi euforia membuat Hemi bersemangat kemudian bangkit dan menari. Tarian yang dia ketahui dari hasil perjalanan turnya di pedalaman Afrika. Sebuah tarian kelaparan. Lapar akan makna kehidupan. Saking menghayatinya, hingga Hemi melepaskan pakaiannya. Ekspresi ceria berubah menjadi tangisan sesaat sebelum Hemi tumbang. Hemi yang kehilangan kesadarannya diistirahatkan pada sebuah sofa. Bancaan. Kedua pria ini kemudian berbincang di teras rumah, di mana Jongsu menceritakan kisah pilunya saat ibunya pergi meninggalkan rumah karena tidak tahan dengan sikap ayahnya yang temperamental. Sesaat setelah ibunya pergi, karena desakan ayahnya, Jongsu juga dipaksa membakar barang-barang ibunya termasuk pakaian yang ditinggalkan. Pembicaraan itu kemudian disambung oleh Ben, yang mengatakan jika dirinya memiliki hobi membakar sebuah rumah kaca. Perbuatan yang melanggar hukum, namun tak satu pun orang mempermasalahkan rumah kaca yang sudah ia bakar. Ben berkata jika hal itu dilakukan setiap 2 bulan sekali, dan mungkin besok atau lusa adalah waktunya untuk membakar rumah kaca lagi. Pernyataan itu membuat Jongsu bertanya, jika dirimu sekarang ada di sini dan besok harus membakar rumah kaca, apakah rumah kaca itu dekat dari sini? Dekat dari sini, bahkan sangat dekat. Pernyataan Ben itu membuat Jongsu sejenak terdiam, kemudian berkata, aku mencintai Hemi, sangat mencintai Hemi. Tiba-tiba pembicaraan terhenti karena Hemi yang sudah sadar menghampiri mereka. Tak berselang lama, Ben bersama Hemi pun pamit. Sebelum pergi, Jongsu bertanya kepada Hemi, kenapa kamu melepaskan pakaianmu dengan mudah di hadapan pria lain? Bukankah itu seperti sikap seorang pelacur? Tanpa sepatah kata, dengan wajah kecewa, Hemi meninggalkan Jongsu sendirian. Keesokan paginya, Jongsu terbangun dengan wajah penyesalan. Menyesal karena telah menyinggung perasaan Hemi. Jongsu juga teringat perkataan Ben yang akan membakar sebuah rumah kaca. Jongsu berusaha menghubungi Hemi, namun tak ada jawaban. Kepala Jongsu yang penuh memikirkan Hemi, perkataan Ben yang akan membakar rumah kaca, serta kasus hukum yang menimpa ayahnya, membuat Jongsu tidak fokus dalam pekerjaan dan meninggalkan apel begitu saja. Jongsu berkeliling desa, memperhatikan satu persatu rumah kaca, namun semuanya nampak baik-baik saja. Tak satu pun ada yang terbakar. Hingga tanpa diduga handphonenya berdering, yang ternyata itu adalah panggilan dari Hemi. Namun tak terdengar sepatah kata pun terucap, hanya terdengar suara langkah kaki yang sedang berlari, diikuti langkah yang lain. Karena khawatir, Jongsu segera pergi ke kos Hemi untuk memeriksanya. Sesampai di kos, Jongsu tidak bisa masuk karena akses masuk sudah dirubah, dan nampaknya Hemi juga sedang tidak berada di rumah, yang membuat Jongsu kembali pulang. Setiap hari Jongsu selalu berkeliling desa untuk memastikan rumah kaca mana yang dibakar oleh Ben. Namun tak satu pun dia temukan rumah kaca yang terbakar. Karena berhari-hari tidak ada kabar dari Hemi, Jongsu merasa ada yang tidak beres dan memutuskan kembali ke kos Hemi untuk memeriksanya. Sama seperti sebelumnya, kos Hemi dalam kondisi kosong. Dengan alasan ingin memberi makan kucing yang ditinggalkan, Jongsu meminta pemilik rumah untuk membuka pintunya. Namun si pemilik rumah mengatakan jika dirinya tidak mengizinkan siapapun di sini untuk memelihara kucing, namun tetap membukakan pintu untuk Jongsu. Setelah bisa masuk ke kamar, terlihat kondisi kamar yang sudah rapi seolah akan ditinggalkan untuk waktu yang lama. Jongsu kemudian mendatangi salah seorang teman kerja Hemi untuk mencari informasi keberadaan Hemi.
Namun si teman juga tidak mengetahui keberadaan Hemi, serta mengatakan mungkin Hemi pergi untuk menghindari tagihan kartu kredit yang belum dia bayarkan. Karena menjadi SPG dengan penghasilan yang pas-pasan, sementara harus tampil menarik di hadapan semua orang akan membutuhkan biaya yang lebih. Merasa tidak mendapatkan informasi, kemudian Jongsu mendatangi tempat latihan pantomim di mana Haemi terbiasa berlatih di sana. Namun dia mendapati hasil yang sama seperti sebelumnya. Merasa Ben dapat membantu, Jongsu kemudian menemuinya. Jongsu menanyakan apakah Ben jadi membakar rumah kaca. Ben pun mengiyakan hal tersebut dan sudah melakukannya 2 hari setelah mengunjungi Jongsu. Namun Jongsu merasa aneh karena tak satu pun rumah kaca di lingkungan tempat tinggalnya yang terbakar. 그때 왔다 가신 후로 제가 매일 아침마다 확인했었거든요. 너무 가까우면 안 보일 수 있어요. Dan Ben pun bertanya kepada Jongsu, apakah jika seseorang sudah habis terbakar, kamu masih akan merindukannya? Hingga perbincangan terhenti saat seorang wanita datang menghampiri Ben. 갑자기 매장에 일이 생기는 바람에 혹시 혜미한테 무슨 Sebelum berpisah, Jongsu memberanikan diri untuk menanyakan apakah Ben mengetahui keberadaan Haemi. Dengan santai Ben menjawab tidak tahu. Menurutnya, Haemi seolah menghilang seperti asap. Ben juga memberitahu jika dirinya seumur-umur tidak pernah cemburu. Namun, ketika melihat Haemi berkata padanya jika Jongsu adalah satu-satunya teman dan orang paling dipercaya Haemi, hal itu membuat Ben merasa cemburu. Tak menyerah begitu saja, Jongsu kemudian mendatangi keluarga Haemi. Namun mengejutkannya, pihak keluarga tidak mau tahu, bahkan tidak mengharapkan kepulangan Haemi. Kemudian Jongsu mengkonfirmasi keberadaan sumur di samping rumah mereka yang membuat Haemi terperangkap di dalamnya sewaktu masih kecil. Namun kakak Haemi membantah dengan mengatakan bahwa kejadian itu tidak pernah ada, karena mereka tidak memiliki sumur di samping rumah, serta menambahkan jika Haemi pandai dalam mengarang cerita. Tak mau dibuat penasaran, Jongsu segera memeriksa tempat di mana rumah Haemi pernah berdiri di sana, berharap dapat menemukan bekas galian sumur atau semacamnya, namun hasilnya tetap nihil juga. Hingga Jongsu bertanya kepada tetangga tentang keberadaan sumur itu. Namun bapak-bapak lansia ini mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu mengingat jika ada sebuah sumur di situ. Piye iki? Berpikir tak ada jalan lain lagi, Jongsu memutuskan untuk membuntuti Ben, berharap ada petunjuk untuk menemukan Haemi. Hari demi hari Jongsu terus saja memantau aktivitas Ben, namun tak satu pun petunjuk dia dapatkan. Terlihat Ben yang sedang di tempat gym, mengetahui jika Jongsu selalu mengikutinya, namun dari tatapan yang kosong, seolah membiarkan hal itu terjadi. Hingga saat sedang mengikuti Ben yang sedang makan bersama kerabatnya, pandangan Jongsu terpaku pada sebuah lukisan. Di lain hari, ketika sedang mengikuti Ben di sebuah perbukitan, Jongsu yang kehilangan jejak Ben dibuat terkejut karena ternyata Ben justru berada di belakangnya. Dengan seketika, Jongsu memasuki pekarangan warga yang secara kebetulan sedang kosong. Saat sedang berada di rumah, Jongsu kembali mendapatkan telepon. Namun kali ini ibunya yang menelpon untuk mengajak Jongsu bertemu. Singkat cerita, Jongsu bertemu dengan ibunya di sebuah kedai. Setelah mendengar curhatan sang ibu, Jongsu menanyakan kepada ibunya tentang keberadaan sumur di samping rumah Haemi. Si ibu pun menjawab jika memang ada sebuah sumur kecil, namun kering dan tidak pernah digunakan. 동네 가운데쯤에 혜미 집 있었잖아요. 그건 모르겠고 우물은 있었어. Setelah menemui ibunya, Jongsu kembali mengamati Ben di kediamannya. Namun tiba-tiba Ben menghubunginya. Ben ingin memastikan jika mobil yang ada di depannya adalah Jongsu. Kemudian mengajak Jongsu untuk mengobrol di rumahnya. 들어가요. 이왕 왔으니까 들어가서 얘기해요. Setiba di dalam rumah, Ben memberitahu jika sebentar lagi teman-temannya juga akan datang, karena mereka akan mengadakan pesta kecil-kecilan. Ben juga memberitahu Jongsu jika akhir-akhir ini dirinya membawa kucing liar ke rumahnya. Kemudian Jongsu meminta izin ke kamar mandi. Sesampai di kamar mandi, Jongsu memeriksa sebuah laci dan menemukan jam tangan Haemi berada di sana, yang membuat Jongsu semakin curiga dengan kemisteriusan Ben. 미안해요. Tiba-tiba terdengar teman wanita Ben yang sudah datang. Setelah Jongsu melihat keluar, ternyata Ben kehilangan kucingnya karena si wanita lupa menutup pintu saat ia masuk. Jongsu yang membantu mencari kucing tersebut, yang ternyata berada di sudut parkiran. Dipanggil berkali-kali, kucing tersebut tidak merespon.
Namun kucing tersebut segera menghampiri Jongsu ketika dipanggil dengan sebutan Boil. Kemudian mereka kembali membawa kucing tersebut masuk, yang secara kebetulan teman Ben juga sudah pada datang. Di dalam rumah, mereka mendengarkan cerita teman Ben yang diketahui baru saja pulang piknik dari Cina. Layaknya Haemi, wanita ini menceritakan perjalanan wisatanya dengan sangat antusias. Seperti sedang dejavu, Jongsu melihat pemandangan yang sama saat Haemi dulu bercerita, di mana teman-teman Ben yang iya-iya saja, kemudian Ben yang terlihat bosan namun berusaha menikmati suasana. Merasa tak nyaman, Jongsu memutuskan pulang duluan. Di parkiran, Jongsu disusul oleh Ben dan mengatakan jika harusnya Jongsu lebih bisa bersenang-senang, tidak perlu terus-terusan memikirkan Haemi yang sudah menghilang, dan jalani hidup ini dengan lebih santai. Terlihat Jongsu yang kembali menghadiri persidangan ayahnya. Hakim membacakan putusan jika ayah Jongsu bersalah dan dijatuhi hukuman kurungan selama 1,5 tahun. Sesampai di rumah, Jongsu menjual satu-satunya pedet yang mereka miliki. Kemudian, kembali berkeliling memastikan kondisi rumah kaca yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Entah bagaimana caranya, kini Jongsu berada di dalam kamar kos Haemi, berimajinasi seolah Haemi membantunya senam 5 jari. Di tempat berbeda, Ben bergegas dengan kotak make up-nya, yang ternyata Ben mendatangi teman barunya kemudian meriasnya. Di kesempatan itu, Jongsu menelponnya. Ben pun datang ke suatu tempat untuk menunggu Jongsu. Saat Jongsu tiba, Ben segera menghampirinya. Melihat Jongsu datang seorang diri, Ben bertanya kepada Jongsu, "Di mana Haemi? Katamu kamu sedang bersama Haemi, ingin bertemu denganku." Tak sepatah kata pun terucap dari Jongsu. Namun Jongsu tiba-tiba menikam Ben dengan membabi buta. Tak sedikit pun Ben melakukan perlawanan. Ben malah memeluk erat temannya yang sedang menikamnya tersebut. Setelah Ben tidak berdaya, Jongsu memasukkan Ben ke dalam mobilnya, melepaskan seluruh pakaiannya sendiri, dan kemudian membakar seluruh pakaiannya bersama Ben dan mobilnya. Berjalan tertatih-tatih, tanpa sehelai pakaian, Jongsu kembali ke mobilnya dan meninggalkan tempat tersebut. Kemudian, cerita film pun selesai. Bicara soal rumah kaca. Secara harfiah, rumah kaca merupakan bangunan yang lazim digunakan untuk bercocok tanam di negara Korea karena berbagai keunggulannya. Namun, dalam cerita film ini, rumah kaca merupakan metafora gadis-gadis yang kurang beruntung atau bahkan tidak berdaya, yang keberadaannya tidak memberikan keuntungan apapun dan kepergiannya juga tidak merugikan sedikit pun. Yang digambarkan oleh karakter Haemi menghadapi kerasnya hidup tanpa support keluarga di kos kecil seorang diri, di mana hadirnya Jongsu menjadi teman satu-satunya, yang kemudian datanglah Ben di antara hubungan asmara mereka yang belum saling mengungkapkan. Haemi yang tadinya selalu bersama Jongsu untuk mendapatkan perlindungan dan kenyamanan, kemudian berpindah ke sisi Ben yang menurutnya lebih superior dibandingkan Jongsu. Meskipun begitu, Haemi tetap memiliki perasaan spesial untuk Jongsu. Bahkan sampai di akhir cerita, kita masih dibuat bertanya-tanya dengan kondisi Haemi. Apakah sedang traveling? Atau mungkin dibunuh, atau hanya sekedar bersembunyi untuk menghindari tagihan para debt collector. Menurut kalian, kemana sih Haemi ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih juga buat yang sudah menonton, share maupun like, subscribe, semuanya terima kasih. Semoga channel ini bisa makin berkembang ke depannya. Terima kasih, dan terima kasih.